Pada masa Orde Baru, Pancasila diletakkan sebagai ideologi negara yang sangat sentral dan dijadikan landasan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaannya dan menjadikannya sebagai ideologi tunggal yang harus dipegang teguh oleh rakyat Indonesia. Berikut beberapa poin penting tentang bagaimana Pancasila diperlakukan sebagai ideologi negara pada masa Orde Baru. 1. Indoktrinasi Pancasila. Pemerintah Orde Baru memandang Pancasila sebagai dasar negara yang tidak bisa diganggu-gugat. 2. Ideologi tunggal. Orde Baru menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila di mana semua organisasi sosial, politik, dan bahkan keagamaan diwajibkan untuk berasaskan Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pancasila sering digunakan oleh rezim Soeharto sebagai alat legitimasi untuk memerintah secara otoriter. Yang keempat, depolitisasi dan pengendalian politik. Penggunaan Pancasila sebagai alat kontrol juga terlihat dalam upaya Orde Baru untuk mengendalikan kehidupan politik di Indonesia. Yang kelima, tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Meskipun Pancasila ditekankan sebagai ideologi negara, tantangan muncul di masa akhir Orde Baru ketika banyak orang merasa bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak sepenuhnya dijalankan dalam praktik pemerintahan. Secara umum, di bawah Orde Baru, Pancasila seringkali digunakan sebagai alat kontrol dan stabilitas politik. Meskipun Pancasila tetap dianggap sebagai dasar negara, pelaksanaannya lebih banyak menguntungkan kelompok penguasa daripada mewujudkan cita-cita asli dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Penanaman nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk menciptakan kesatuan ideologi di tengah masyarakat dan memastikan kontrol sosial serta stabilitas politik. Berikut ini adalah beberapa aspek dari penanaman nilai-nilai Pancasila pada era tersebut. Yang pertama, pendidikan moral Pancasila atau PMP. Salah satu instrumen utama penanaman nilai-nilai Pancasila adalah melalui sistem pendidikan formal. Yang kedua, penetapan P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Selain pendidikan formal di sekolah, pemerintah juga meluncurkan program penataran P4 untuk mengajarkan penghayatan dan pengamalan Pancasila kepada masyarakat umum, termasuk pegawai negeri, militer, dan kalangan profesional. Yang ketiga, asas tunggal Pancasila. Pada tahun 1985, pemerintah Orde Baru memperkenalkan kebijakan asas tunggal Pancasila yang mengharuskan setiap organisasi politik, sosial, kemasyarakatan di Indonesia berasaskan Pancasila. Yang keempat, kontrol terhadap media dan kesenian. Pemerintah Orde Baru juga menggunakan Pancasila untuk mengontrol media massa dan kebudayaan. Yang kelima, penguatan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila juga ditekankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui berbagai kampanye dan slogan pemerintah. Yang keenam, reaksi masyarakat. Meskipun ada upaya masif dari pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, tidak semua masyarakat sepenuhnya akan menerima. Yang ketujuh, kritik terhadap penanaman Pancasila. Kritik utama terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru adalah bahwa penanaman tersebut lebih menekankan aspek loyalitas kepada pemerintah daripada implementasi nilai-nilai substantif Pancasila. Pancasila dan stabilitas politik. Pancasila merupakan suatu dasar negara Indonesia yang berperan penting dalam stabilitas politik. 5 sila yang berintikan tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi pedoman dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan keberagaman etnis. Dalam konteks stabilitas politik, Pancasila berfungsi untuk yang pertama, menguatkan persatuan, mendorong demokrasi, menjaga keadilan, dan memfasilitasi dialog. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan dan mempertahankan stabilitas politik di Indonesia. Monopoli penafsiran Pancasila oleh negara. Definisi monopoli sendiri yaitu adalah suatu permainan pasar atau persaingan pasar atau menguasai seluruh pasar atau sebagian besar pasar untuk suatu kepentingan.
Monopoli penafsiran Pancasila oleh negara itu sendiri merupakan suatu pekerjaan pemerintah atau lembaga resmi yang memiliki kontrol eksekutif dalam menafsirkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Lalu dampak apa saja yang ditimbulkan? Yaitu yang pertama ada pengaturan narasi, yang kedua ada pembatasan diskusi, yang ketiga pendidikan Pancasila, dan yang keempat ada pengaruh terhadap kebijakan, dan yang terakhir kelima yaitu risiko penolakan. Pancasila dalam konteks pembangunan nasional. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah usaha terencana dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia berbagai aspek, baik dari ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana Pancasila menjadi paduan atau aspek dalam pembangunan nasional. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral. Setiap program pembangunan harus menghargai keragaman agamanya dan keyakinan, serta menjunjung tinggi toleransi beragama. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang berimbang, di mana aspek-aspek material dan spiritual dipadukan dalam kebijakan pembangunan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembangunan nasional harus mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan adil, tanpa diskriminasi. Program-program pembangunan bertujuan untuk mengangkat martabat manusia, menghilangkan kesenjangan sosial, dan mendorong pemerataan pembangunan sehingga semua rakyat merasakan manfaatnya tanpa ada yang tertinggal. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Pembangunan nasional harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia memiliki beragam suku budaya dan bahasa. Pancasila mendorong pembangunan yang merangkul semua keragaman ini, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi tersebar merata di seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Persatuan adalah kunci agar pembangunan berjalan dengan baik. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembangunan nasional harus melibatkan partisipasi rakyat melalui musyawarah. Kebijakan pembangunan sebaiknya tidak diputuskan sepihak, tetapi melalui proses demokrasi yang melibatkan aspirasi masyarakat. Rakyat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga hasil pembangunan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan bersama. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Tidak ada pihak yang diistimewakan atau dirugikan. Keadilan sosial berarti pemerintah berusaha menghapuskan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, serta memberikan peluang yang sama bagi semua orang untuk berkembang. Kesimpulannya, Pancasila adalah fondasi yang mengarahkan pembangunan nasional Indonesia. Pancasila memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hal ini menciptakan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintahan Orde Baru. Visi pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia menjadi fokus pemerintahan Orde Baru. Kelebihan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Yang pertama, terbentuknya lembaga negara yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, terjadinya pembentukan lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan Konstitusi UUD 1945. Yang kedua, menurunnya tingkat kemiskinan dan tercukupinya kebutuhan pangan. Pemerintah Orde Baru berhasil mengimplementasikan program-program pembangunan yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan ketersediaan pangan di Indonesia. Yang ketiga, kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru.
Kesenjangan sosial di masyarakat pada masa Orde Baru, meskipun terjadi kemajuan ekonomi, masih terdapat kesenjangan sosial yang signifikan antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan di masyarakat. Penyimpangan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Selain itu, terdapat juga penyimpangan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Beberapa bentuk penyimpangan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru tersebut antara lain: yang pertama, penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila. Pemakaian Pancasila sebagai alat untuk meleburkan keragaman dan mengakibatkan kelompok minoritas terpinggirkan. Lalu, penggunaan Pancasila sebagai lambang kekuasaan. Meskipun terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan perubahan kebijakan pemerintah dari masa ke masa dapat mempengaruhi pelaksanaannya.